Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Latuf akan menjelaskan mata kuliah pengantar studi Islam, yaitu aliran modern dalam Islam. Sejak era pasca Soeharto, muncul berbagai gerakan dalam masyarakat Islam di Indonesia, mulai dari kelompok transnasional, fundamentalis, sekularis, hingga gerakan yang menempuh cara dakwah puritan, sosial maupun yang berbasis kekerasan. Pembahasan gerakan pembaharuan Islam. 1. Pembaharuan Islam umum. Pembaharuan Islam adalah usaha untuk mengembalikan ajaran kepada Al-Quran dan Sunnah sambil menyesuaikannya dengan perkembangan ilmu teknologi dari tantangan modern. Tujuannya untuk memperbaiki praktik keagamaan, menghapus pencimakan, dan menjawab kemunduran dunia Islam. Yang kedua yaitu gerakan pembaharuan Islam pada masa Salafi. Yang pertama, makna salaf. Istilah salaf berarti pendahulu yang soleh, bukan sebutan untuk kelompok tertentu. Yang kedua, masa pramodern. Gerakan ini kembali ke ajaran murni muncul sejak peradaban teologis awal, terutama melalui Ahmad bin Hambal yang menolak rasionalisme ekstrim Mu'taziliyah. Yang ketiga yaitu cara masa modern, dipelopori oleh Afghani, Abduh, dan Rashid Ridho. Fokus mereka kepada Al-Quran dan Sunnah, menolak taklid buta terhadap mazhab, mengharmonisasikan wahyu dan akal untuk menghadapi modernisasi. Selanjutnya yaitu gerakan pembaharuan Islam masa modernis. Modernisme menekankan kebangkitan Islam melalui pemikiran rasional dan etika modern. Reformisme fokus pada kemurnian ajaran. Selanjutnya yaitu pembaharuan pemikiran Islam di era reformasi. Pembaharuan di era reformasi di era modern banyak dipengaruhi Ibnu Taimiyah, Wahab, Abduh, hingga pemikir kontemporer seperti Fazlur Rahman. Di Indonesia, pembaharuan mulai tampak sejak awal abad ke-20 melalui Muhammadiyah dan Persis yang menekankan pemurnian akidah, ijtihad dibanding taklid, rasionalisasi ajaran. Selanjutnya yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai gerakan pembaharuan Islam. Peran mereka yaitu sejak kebangkitan nasional, berbagai organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan NU muncul dan berperan dalam pembaharuan Islam. Yang pertama yaitu Muhammadiyah dipandang sebagai gerakan reformis modernis yang menekankan kemurnian ajaran Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua yaitu Nahdlatul Ulama sebagai organisasi besar berperan dalam bidang agama, budaya, sosial, hingga politik. NU pernah terjun ke politik praktis pada masa awal kemerdekaan. Namun kembali ke kita pada 1926 sebagai gerakan sosial keagamaan. Tantangan keduanya yaitu sebagai organisasi pembaharuan, Muhammadiyah dan NU berhadapan dengan tantangan abad ke-21. Bagaimana menjaga kemurnian ajaran tetap relevan dan mampu memberikan jawaban terhadap dinamika sosial modern. Para tokoh modern, yang pertama yaitu Muhammad Abduh, pelopor modernisasi Islam yang menekankan penggunaan akal dan ijtihad. Yang kedua Rashid Ridho, murid Abduh yang mengembangkan ide reformasi melalui majalah Al-Manar. Kesimpulannya, gerakan modern dalam Islam muncul sebagai upaya menjawab kemunduran umat dan tantangan dari perkembangan dunia barat. Berbagai aliran seperti Salafi, modernis, dan reformis membawa pendekatan berbeda, tetapi tujuannya sama, menghidupkan kembali nilai Islam agar tetap relevan di masa kini. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan Muhammad Iqbal menekankan pentingnya ijtihad akal dan pembaruan dalam pendidikan serta kehidupan sosial untuk mendorong kebangkitan umat. Demikian penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.